Baik, teman-teman, selamat datang di presentasi kami. Di sini kami akan presentasikan salah satu materi dari perkuliahan kami, yaitu telah kurikulum yang akan bahas tentang sekolah impian atau dream school. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kami selaku kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Pratiwi dengan NIM 2012 021 091. Baik, perkenalkan, nama saya Salsabila Leji dengan NIM 201 202 109. Baik, perkenalkan nama saya Made Rudiastike dengan NIM 2012021115. Next. Baik, yang pembahasan pertama yaitu tentang profil sekolah yang kami rancang. Untuk itu, Rizka, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Rudi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan memulai pembahasan dengan menyebutkan nama dari sekolah yang kami buat. Jadi nama dari sekolah kami adalah Milak School yang diambil dari singkatan Military, Academic, and Cultural School. Next. Adapun filosofi pembangunan dari sekolah ini didirikan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap budaya dan tanah air melalui pengembangan minat bakat serta keahlian siswa dan pelatihan kepemimpinan serta kemiliteran. Sesuai apa yang pernah dikatakan Albert Einstein, ikan selamanya akan merasa bodoh apabila ia dipaksa untuk memanjat sebuah pohon. Maka, sekolah ini didesain untuk mengembangkan ilmu pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing siswa. Next. Adapun visi dari sekolah kami yaitu membentuk siswa yang cinta budaya, tanah air, dan bersikap bela negara dengan mengembangkan potensi unggul demi membentuk karakter Indonesia unggul dalam era globalisasi. Next. Untuk menunjang visi tadi, maka kami membuat 5 misi untuk sekolah ini. Misi yang pertama yaitu menjalankan sistem militer wajib bagi seluruh warga sekolah yang sudah memiliki identitas kewarganegaraan berupa kartu tanda penduduk atau KTP. Misi yang kedua, memperkenalkan budaya Indonesia melalui mata pelajaran atau program studi khusus budaya dan seni. Misi yang ketiga yaitu mengembangkan potensi peserta didik sesuai minat dan bakat untuk menciptakan pribadi unggul sesuai keahlian masing-masing. Misi yang keempat, mengadakan program pelatihan kepemimpinan berbasis organisasi siswa. Kemudian, misi yang terakhir yaitu menanamkan sikap cinta tanah air melalui program-program berbasis kewarganegaraan. Next. Nah, adapun beberapa materi pelajaran yang akan kami berikan kepada siswa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produktif, yang kedua normatif, dan yang ketiga adiktif. Materi produktif ini merupakan materi wajib yang diikuti oleh seluruh siswa. Adapun materi produktif meliputi matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran normatif. Materi pembelajaran normatif ini wajib diikuti oleh seluruh siswa guna untuk mencapai tujuan pembentukan sekolah. Adapun materi pembelajaran yang masuk ke dalam materi normatif yaitu pendidikan kewarganegaraan dan bela negara, pendidikan agama dan budi pekerti, serta pengenalan budaya. Kemudian materi yang ketiga yaitu materi adiktif, di mana materi ini ditujukan untuk mengasah skill dan keahlian dari siswa. Adapun beberapa materi mata pelajaran yang termasuk ke dalam adiktif yaitu psikologi sosial dan sosiologi, bahasa dan sastra daerah serta bahasa asing, di mana bahasa asing meliputi bahasa Jepang, Korea, dan Mandarin. Kemudian ada biologi dasar dan medical biologi,
Setelah itu ada seni dan budaya yang meliputi seni rupa, musik, tari, dan seni pertunjukan. Kemudian selanjutnya ada ilmu akuntansi dan perhitungan lainnya yang meliputi matematika murni, fisika, dan kimia. Selanjutnya ada desain komunikasi visual dan teknik mesin yang meliputi desain grafis, mesin, dan robotika. Kemudian materi selanjutnya yakni pendidikan jasmani dan olahraga, dan materi yang terakhir yaitu jurnalistik. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ita atas penjelasannya. Begitulah profil rancangan kami. Dan untuk mendalami lagi, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami, Salsa. Untuk itu, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka hanya dilakukan selama 4 kali dalam seminggu, yakni di hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan 1 kali dalam jaringan atau online, yaitu di hari Jumat. Kemudian yang kedua, jam pembelajaran tatap muka dilakukan dalam 12 jam pelajaran, dengan 1 jam pelajarannya memiliki durasi waktu selama 40 menit, dan kemudian jam pembelajaran daring dilakukan dalam 4 jam, dengan 1 jam pelajaran memiliki durasi waktu selama 40 menit. Kemudian waktu istirahat diberikan 2 kali 30 menit dalam 1 hari pembelajaran tatap muka, dan 1 kali 30 menit dalam 1 hari pembelajaran daring. Selanjutnya pembelajaran daring dilakukan untuk mapel khusus adiktif dan bimbingan proyek mapel khusus peserta didik. Selanjutnya pembelajaran dilakukan berbasis observasi, manual, dan digital, baik melalui pengenalan oleh pendidik maupun pengamatan di lapangan. Kemudian diberikan 1 hari pelajaran untuk pengembangan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yaitu di hari Sabtu dan pendidikan militer bagi peserta didik yang sudah memiliki KTP. Selanjutnya, peserta didik wajib mengikuti semua kelas dengan materi pembelajaran wajib, yaitu produktif dan normatif, serta wajib memilih maksimal 2 materi pembelajaran khusus. Selanjutnya, jumlah SKS yang harus dituntaskan peserta setiap jenjangnya, yakni 80-90 SKS. Dan yang terakhir, pembelajaran yang diterapkan menggunakan sistem SKS, karena mengingat peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada 9 strategi pembelajaran. Strategi yang pertama yaitu pembelajaran difokuskan pada minat dan bakat, keahlian serta pemahaman, bukan dengan target nilai dan pencapaian belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring dilakukan untuk mapel khusus, serta membimbing anak didik dalam mengerjakan tugas-tugas dan proyek khusus sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian strategi yang ketiga, yaitu pada hari Sabtu dilaksanakan program ekstrakurikuler dalam berbagai bidang, sesuai dengan pilihan peserta didik, di mana peserta didik wajib memilih minimal 1 ekstra dan minimal 3 dan maksimal 3 ekstra. Selanjutnya, bagi peserta didik yang sedang mengikuti pelatihan militer, khusus di hari Sabtu dilaksanakan pelatihan militer dasar, serta materi pelatihan kepemimpinan. Strategi yang kelima yaitu akan ada bimbingan tambahan bagi peserta didik yang belum memahami materi pembelajaran, baik mata pelajaran wajib maupun mata pelajaran khusus. Kemudian, bimbingan konseling selalu terbuka bagi siswa yang tengah mengalami masalah. Strategi yang ketujuh, apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, guru bimbingan konseling dilarang memanggil siswa selama jam pembelajaran berlangsung, melainkan memberikan bimbingan konseling setelah jam pulang sekolah dengan tujuan agar tidak menjatuhkan mental peserta didik. Kemudian selanjutnya, setiap akhir semester akan diadakan kegiatan bernuansa budaya dan militer guna memperdalam materi pengenalan budaya dan bela negara, serta sebagai bentuk refreshing untuk seluruh warga sekolah. Dan strategi yang terakhir, yaitu tenaga pendidik yang ada berasal dari berbagai daerah untuk bidang seni dan budaya, serta berasal juga dari tenaga ahli untuk bidang khusus lainnya.
Selanjutnya terdapat organisasi kurikulum. Ada 4 organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu kebijakan pembelajaran berbasis lingkungan masyarakat. Di sini siswa diberikan kebebasan untuk melakukan praktik pembelajaran di luar kelas, yaitu di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda yang berempati dan memiliki jiwa semangat nasionalisme berdasarkan keahlian yang dikembangkan untuk pengabdian terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu kebijakan memilih program studi atau mata pelajaran. Di sini siswa diberikan kebebasan untuk memilih prodi sesuai dengan keahlian dan minat bakatnya masing-masing. Dan juga tidak ada paksaan bagi siswa untuk mengikuti semua mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, kebijakan melakukan pembelajaran berbasis observasi. Tenaga pendidik tidak bertugas sebagai pemberi materi, tetapi sebagai fasilitator diskusi. Siswa aktif dalam mencari informasi di berbagai sumber terpercaya, dan tentor berperan sebagai pembimbing diskusi dan penyedia materi serta fasilitas diskusi. Dan yang terakhir yaitu kebijakan evaluasi berbasis proyek khusus dan karya. Di sini siswa tidak dituntut untuk memenuhi standar nilai, namun diberikan kebebasan dalam mengembangkan ide-ide yang dimiliki sesuai dengan keahliannya, dan juga dengan bimbingan yang diberikan oleh tentor setiap saat. Selanjutnya ada metode pembelajaran kurikulum. Yang pertama yaitu metode problem-based introduction, atau pembelajaran berbasis masalah yang dilaksanakan dengan cara memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Yang ketiga, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang keempat, pendidik membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, seperti menetapkan topik, tugas, atau jadwal, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pendidik mendorong siswa agar mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan masalah. Kemudian siswa melaksanakan penelitian untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah berdasarkan pengumpulan data dan hipotesis yang didapatkan dari eksperimen. Kemudian yang keenam, pendidik membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan dan membantu seperti mereka berbagi tugas dengan temannya. Kemudian yang terakhir, pendidik membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Kemudian metode yang kedua yaitu mind mapping. Pendidik memberikan permasalahan yang memiliki jawaban atau solusi alternatif sehingga dapat dibuat peta konsepnya dan siswa dapat mempelajari serta mendiskusikan setiap alternatif jawaban dengan rekan-rekan dan tentunya juga dengan pendidik. Kemudian langkah-langkah metode mind mapping. Yang pertama yaitu pendidik menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, pendidik mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa, atau sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Kemudian yang keempat, tiap kelompok menginventarisasi atau mencatat alternatif jawaban hasil dari diskusi. Kemudian yang kelima, tiap kelompok membacakan hasil diskusinya dan guru mencatatnya di papan tulis untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, berdasarkan catatan yang ada di papan tulis, siswa diminta untuk membuat kesimpulan atau guru memberikan bandingan materi sesuai dengan konsep yang disediakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Salsa atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari metode pembelajaran kurikulum. Next. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu project-based learning. Metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Serta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu mengumpulkan data, serta penulisan laporan. Yang kedua ada relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran.
Yang terakhir ada keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Yang keempat, pembelajaran jigsaw. Jigsaw membagi kelompok yang setiap anggotanya akan dibagi kembali menjadi tim ahli dari masing-masing materi yang diberikan. Kelompok tim ahli akan secara berkelompok mempelajari materi yang ditentukan, lalu kembali ke kelompok mereka masing-masing setelah menjadi ahli. Langkah-langkah jigsaw adalah sebagai berikut. 1. Siswa dikelompokkan ke dalam satu anggota tim. Nomor 2, setiap anggota dalam tim akan diminta untuk menjadi seorang ahli dalam suatu bagian materi yang berbeda. Yang ketiga, semua ahli dari tim yang berbeda berkelompok dan membentuk tim ahli untuk berdiskusi dan mempelajari materi yang sama. Yang keempat, kemudian masing-masing tim ahli akan kembali ke kelompok mereka untuk membagikan keahliannya pada tim asal tersebut. Yang kelima, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang keenam, pendidik memberikan evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Next. Yang kelima, time token arrange. Metode pembelajaran time token arrange merupakan salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran yang demokratis di sekolah. Proses pembelajaran yang demokratis adalah proses belajar yang menempatkan siswa sebagai subjek. Mereka harus mengalami perubahan ke arah yang lebih positif, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak paham menjadi paham, dan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran time token arrange ini adalah sebagai berikut. Pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidik mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal. Yang ketiga, pendidik memberikan tugas pada siswa. Dan yang keempat, pendidik memberikan sejumlah kupon berbicara dengan waktu kurang lebih 30 detik per kupon pada tiap siswa. Yang kelima, pendidik meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar. Setiap tampil bicara, satu kupon. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa yang lain. Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus berbicara sampai semua kupon habis. Demikian seterusnya hingga semua anak berbicara. Yang keenam, pendidik memberikan sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan tiap siswa. Contoh dari di atas adalah, misalkan saat ini adalah kelas bahasa. Tiap siswa diminta untuk membuat puisi. Kemudian setiap siswa maju ke depan untuk membacakan puisi secara bergiliran. Dan siswa yang lain mengomentari puisi yang dibacakan siswa dengan menggunakan kupon bicara. Next. Baik, yang terakhir ada evaluasi dan metode evaluasi. Evaluasi peserta didik dilakukan setiap akhir jam pelajaran berupa mini quiz dan pengayaan diberikan bagi peserta didik yang belum memahami materi. Evaluasi akhir akan dilakukan dengan presentasi proyek utama peserta didik serta proposal yang dibuat. Evaluasi diadakan setiap akhir semester sebelum kegiatan kebudayaan dilaksanakan. Baik teman-teman, sekian pembahasan dari rancangan Sekolah Impian dan organisasi kurikulum yang kami buat. Jika ada yang belum dimengerti, mungkin bisa ditanyakan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi ini. Terima kasih.